Menikah Saat SMA Part 114. Kehidupan yang sebenarnya kembali dimulai. Boy duduk di kursi kepemimpimannya dengan lunglai. Dirinya habis rapat besar dengan para kepala divisi, kemudian rapat dengan direktur perusahaan lain, lalu menandatangani surat-surat. Baginya, hari itu benar-benar melelahkan. Suara pintu terbuka. "Permisi, Pak. Maaf mengganggu. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak," ujar sekretarisnya. Boy menegakkan tubuhnya. "Siapa?" "Sahabat Bapak, Ibu Rita." Jawabannya membuat mata Boy terbuka lebar. "Kalau begitu suruh dia masuk. Saya minta kamu tunggu di luar, tapi tidak untuk menguping pembicaraan kami. Jika terjadi sesuatu di ruangan saya, kamu segera laporkan kepada Satpam. Setelah dia keluar, kamu antar dia hingga keluar kantor." Subscribe dulu ya. Jelas Boy dengan serius. "Baik, Pak. Saya akan laksanakan," jawabnya, kemudian berbalik keluar dari ruangan. Boy menghela nafas panjang. Pikirannya mulai berantakan. Ia sedikit tidak tenang dengan kehadiran Rita yang mendadak. Boy berusaha menahan emosinya dengan mengatur nafasnya. Pintu terbuka. "Selamat pagi, Pak Boy," ujarnya dengan wajah berseri-seri. Rita segera duduk di atas sofa. Boy juga beranjak untuk pergi menuju sofa. "Ada apa kau datang kemari?" Rita menyilangkan kakinya membuat paha putihnya semakin terlihat karena rok mini ketatnya tersibak sedikit. "Hari ini penentuan untuk kau dan aku bertunangan. Tentu pertemuan dengan keluargaku. Jika kau tidak setuju, kau bisa mengatakannya sendiri." "Aku tidak bisa mengatakannya sendiri. Aku tidak akan menolaknya. Tapi kau harus ikut denganku." Boy duduk di sofa dan menatap Rita dengan intens. "Kalau aku tidak mau bagaimana?" "Aku akan mengirimkan paket berisi kue dengan nama pengirim Boy untuk istrimu yang sedang hamil. Di dalam kue itu ada obat yang bisa menggugurkan kandungan yang baru beberapa minggu." Rita menyembunyikan senyumnya. Boy mengumpat dalam hati. "Kalau begitu aku akan ikut." Rita beranjak dari sofa dan Boy mengikutinya. Rita sudah merencanakan sesuatu yang bisa membuat Boy tidak berkutik. Boy menoleh ke arah sekretarisnya yang masih menunggu. "Kembali ke tempatmu," ujarnya sambil berjalan. Sekretarisnya itu pun mengangguk patuh. Mereka berdua sudah berjalan hingga keluar dari kantor. Seorang supir sudah membukakan pintu mobil untuk Boy. Rita juga mengisyaratkan agar Boy masuk dalam. Boy pun masuk dalam walau ragu. Pintu tertutup rapat, kemudian ada orang yang membekap mulut Boy dengan sapu tangan yang dilumuri obat bius dari belakang, hingga Boy tak sadarkan diri. Skip. Bunga dan Prita sudah berada di kantin kantor. Mereka berdua sedang asik melahap makan siangnya. Beberapa hari semenjak Bunga hamil, ia belum bisa makan terlalu banyak karena masih merasakan mual. Jadi Bunga hanya bisa melihat Prita yang semangat melahap makan siangnya. "Lapar apa doyan? Makan sampai buru-buru gitu. Nikahnya kapan buru-buru?" Prita langsung tersedak. Ia segera mengambil gelas berisi air putihnya, lalu meminumnya dengan ganas. Setelah minum, ia menaruh kembali gelas itu sambil mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. "Jodohnya belum ketemu, Bo. Kapan-kapan ya nikahnya?" jawab Rita. Bunga tertawa kecil. "Jangan bilang kamu nungguin anak saya besar, terus kamu nikahin." "Ya Allah, Prita," goda Bunga membuat Prita kesal. "Si ibu gitu banget sama saya. Masa iya saya nikah umur 45-an? Jahat," ujarnya membuat Bunga semakin tertawarnya. "Bercanda, Prita. Gak usah baper gitu. Kamu gak lagi PMS kan? Kalau kamu lagi PMS, tingkat kemarahan kamu meningkat pesat. Sama atasan sendiri juga dimarahin." Bunga menyangkut pautkan dengan masa lalu ketika Prita memarahi Bunga. Prita tertunduk malu. "Ya si ibu, pakai dibahas. Masa lalu, Bu. Itu kan gara-gara ibu meremehkan saya bekerja dengan posisi saya masih trainee. Saya juga belum tahu pimpinannya siapa. Kebetulan juga saya lagi PMS." Bunga tersenyum kecil. "Untung saya sabar. Coba kalau enggak, udah saya pecat kamu."
Prita menggemukkan pipinya. Saya juga sabar jadi bahan ejekan ibu terus, apalagi kalau masalah nikah. Drama emang kenyataan, bukan ejekan. Saya sih maunya kamu nikah sama Doni, ketua divisi pemasaran. Dia ramah loh, friendly juga. Aku ya kalau belum nikah, pasti suka sama dia. Bunga mengatakannya dengan jujur. Ya Allah si ibu, kurang bersyukur. Lagian Doni mana sih? Emang ada ya karyawan yang namanya Doni? Bunga menepuk dahinya dengan keras. Astagfirullah, kamu kerja ngapain aja sih? Sampai gak kena gitu sama ketua divisinya. Kamu kan sering saya ajak rapat. Masa sampai gak hafal dia? Itu loh yang sering banget gulung lengan ke meja sampai siku. Jelasnya membuat Prita ingat. Oh, dia namanya Doni. Saya kira namanya Arul. Kadang suka lupa bu, apalagi karyawan di sini lumayan banyak. Prita tertawa tanpa bersalah. Namanya cakep gitu diganti Arul. Yang bener aja kamu. Arul mah tukang nasi padang depan. Bunga menggeleng-gelengkan kepalanya tidak kuat. Saya sendiri juga lupa tukang nasi padang depan. Emang ada yang jualan? Besok kita makan di sana aja yuk bu. Dia malah mengajak Bunga. Bunga mengecek jam yang ada di tangannya. Prita, kita kembali ke ruangan yuk. Bentar lagi jam makan siang habis. Bunga segera berdiri. Prita juga ikut berdiri, kemudian beranjak dari tempat. Mereka berdua pun segera pergi menuju ruangannya. Bunga sangat bersyukur bisa bertemu dengan sahabat yang lucu seperti Prita. Skip. Boy membuka matanya perlahan-lahan. Kepalanya yang sedikit sakit membuatnya belum sadar total. Matanya berjelajah ke penjuru ruangan. Ia merasa lembut. Seketika ia bangun dari tempat tidurnya. Tempat tidur? Kamar? Sialan. Umpatnya sadar jika dirinya sudah berada di rumah Rita. Ia beranjak dari tempatnya. Tak lama, pintu terbuka. Yang sudah bangun, Boy menengok dan mendapati Rita yang sudah ada di hadapannya. Aku mau pulang, Rita, tegasnya lantang. Rita menggeleng pelan sambil tersenyum. Enggak, kamu tetap di sini sampai besok kita bertunangan. Kamu mau kalau anakmu mati? Boy mengepalkan kedua tangannya. Ia juga sadar jika Rita mengancamnya. Rita, ini tidak benar. Aku memang merasa bahwa kau itu pacarku. Tapi kenyataan sekarang adalah aku suami orang. Jelasnya kembali. Aku tidak mau dengan alasan itu. Lebih baik kamu istirahat untuk acara besok. Rita tersenyum manis di hadapan Boy. Boy berdecak kesal. Cih, kalau ini memang bukan jodoh yang ditakdirkan Tuhan untukku, maka dari itu aku sangat bersyukur. Rita geram dengan perkataan Boy. Kau tak akan bisa lari di sini. Semua bodyguardku ada di mana-mana. Hari ini dan esok kau adalah milikku. Mengerti? Bentuknya dengan keras. Sampai kapan kau keras kepala seperti ini, jalang? Sibirnya membuat Rita langsung menampar pipi Boy dengan keras. Boy jadi semakin kesal dengan Rita. Boy, jangan membuat kesal seperti ini. Boy terkekeh. Ini tidak menyakitkan. Yang lebih menyakitkan saat ini adalah aku pernah mendekati monster sepertimu.